Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, selama berabad-abad, Palestina terkungkung di bawah cengkraman besi Romawi. Tidak ada yang mampu menggoyangnya, hingga muncul sosok sederhana, berjubah tambalan, yang datang bukan membawa kemewahan, tapi membawa wibawa kebenaran. Dialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan satu keputusan, beliau mematahkan sombongnya Bizantium, membebaskan tanah para nabi, dan mengguncang peta dunia. Bagaimana Sayyidina Umar melakukannya? Bagaimana strategi, kebenaran, dan keadilan bersatu menjadi tamparan terbesar bagi tirani ribuan tahun? Sahabat baca cerita, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Simak video ini sampai akhir agar kita sama-sama paham kemenangan sejati bukan soal jumlah pasukan, tapi soal iman dan amanah pemimpin. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tekanan ribuan tahun dan misi Sayyidina Umar yang menggetarkan. Palestina bukan sekedar tanah. Ia adalah saksi bisu konflik ribuan tahun. Sejak masa kekuasaan Romawi kuno hingga puncak kejayaan Bizantium, tanah suci ini menjadi medan keras pertarungan kekuatan politik, agama, dan ambisi kekaisaran. Bangsa Romawi yang kemudian diteruskan oleh Bizantium memegang Yerusalem seperti menggenggam pedang yang siap melukai siapapun yang mencoba merebutnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wilayah Bizantium ini menjadi sumber ancaman yang nyata. Riwayat sahih menjelaskan bagaimana Rasulullah sendiri menulis surat kepada Heraklius, Kaisar Bizantium, mengajaknya untuk masuk Islam. Seruan kebenaran yang berujung penolakan. Sebaliknya, Bizantium malah memperkuat dominasi mereka di Syam dan Palestina, memperketat cengkraman atas penduduk, memeras pajak, dan memperlakukan rakyat lokal sebagai objek belaka. Saat Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, perang dengan Bizantium pecah. Perang Yarmuk menjadi puncak kegigihan kaum muslimin menghadapi musuh yang sejak lama meremehkan mereka. Panglima-panglima seperti Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhuma tampil sebagai tameng Islam. Namun, tugas berat belum selesai. Jantung kekuasaan Bizantium di Palestina, yakni Yerusalem, masih berdiri kokoh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, beliau mewarisi situasi politik yang sangat genting. Wilayah Islam baru saja memperluas pengaruhnya, tetapi Bizantium belum sepenuhnya tunduk. Disinilah muncul tekad Sayyidina Umar, yaitu bukan sekedar menaklukkan wilayah, melainkan membebaskan tanah yang pernah disucikan para nabi. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hingga Nabi Isa alaihi salam. Dari penindasan ribuan tahun, Sayyidina Umar bin Khattab bukan pemimpin yang duduk diam memberi perintah di atas kursi emas. Riwayat-riwayat sahih menyebut beliau terjun langsung dalam strategi perang, memimpin doa, memotivasi pasukan, dan mengatur pasokan logistik. Tujuan beliau sangat jelas, yaitu rakyat Palestina harus merasakan keadilan Islam, bukan sekedar perpindahan bendera penjajah. Di balik layar, Sayyidina Umar memerintahkan para panglima terbaiknya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sebagai panglima utama, disokong oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Semua berangkat bukan untuk memperkaya Madinah, melainkan menjalankan perintah Allah, yaitu menghancurkan tirani dan menegakkan tauhid. Situasi semakin memanas. Bizantium yang dulu begitu percaya diri mulai merasakan tekanan psikologis.
pasukan Muslim dikenal memiliki semangat mati syahid yang membuat prajurit Romawi gentar. Sumber-sumber sejarah menyebut moral pasukan Bizantium di Palestina retak perlahan, sedangkan semangat pasukan Islam justru menguat setiap hari. Keputusan strategis Sayyidina Umar juga mencengangkan. Beliau tidak mengizinkan penghancuran gereja-gereja atau pemaksaan untuk masuk Islam. Justru beliau menginstruksikan para panglima untuk menekankan bahwa tujuan perang adalah kebebasan beragama dan pengusiran tirani, bukan pengusiran keyakinan. Perintah ini menjadi pembeda. Saat bangsa lain merebut kota, mereka kerap membantai penduduk dan membakar tempat ibadah. Sayyidina Umar bin Khattab sejak awal memegang prinsip keadilan adalah jantung Islam. Kisah ini bukan sekedar soal pasukan dan senjata. Ini adalah pergulatan akidah, prinsip, dan visi peradaban. Sayyidina Umar bin Khattab memimpin bukan dengan retorika, tetapi dengan keberanian nyata menghadapi salah satu kekuatan terbesar di dunia kala itu. Pengepungan Yerusalem dan tekanan yang mematahkan Romawi. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memastikan kesiapan pasukan dan menetapkan strategi besar, pengepungan Yerusalem dimulai. Tahun itu 637 Masehi tercatat sebagai salah satu babak paling mendebarkan dalam sejarah pembebasan Palestina. Kota yang selama berabad-abad berdiri kokoh di bawah panji Bizantium kini dikepung oleh pasukan yang datang bukan membawa ambisi duniawi, tetapi membawa misi menegakkan keadilan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu memimpin langsung pengepungan. Nama beliau bukan nama asing di medan jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebutnya sebagai amin umat ini. Di bawah kendali Abu Ubaidah, pasukan Muslim bergerak dengan disiplin dan ketegasan. Setiap gerakan dihitung, setiap langkah dijaga agar tidak melenceng dari syariat. Pengepungan ini bukan soal pasukan berdiri memblokade kota. Mereka membangun parit-parit, menutup jalur suplai makanan Bizantium, dan memutus komunikasi mereka ke kota lain. Ketegangan terasa setiap malam. Di dalam tembok Yerusalem, pasukan Romawi mulai kehabisan persediaan, sementara moral mereka digerus kabar kekalahan Bizantium di tempat lain. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah yang terhunus juga hadir. Meski Sayyidina Umar bin Khattab pernah memindahkan Khalid dari jabatan panglima tertinggi karena sebab syar'i, untuk mengingatkan bahwa kemenangan berasal dari Allah bukan hanya karena nama besar. Khalid tetap bertempur sebagai salah satu komandan. Riwayat menyebut keberadaan Khalid di garis depan menjadi pemimpin buruk bagi pasukan Bizantium. Nama beliau sendiri cukup membuat mental lawan gemetar. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ahli taktik cerdik yang kelak menaklukkan Mesir, turut membantu memimpin pasukan di sisi lain kota. Bersama Yazid bin Abi Sufyan, mereka menjaga agar tidak ada celah bagi Bizantium untuk kabur atau menerima bala bantuan. Sementara itu, Sayyidina Umar bin Khattab memimpin dari Madinah dengan cara berbeda. Mengirim surat-surat tegas, memberikan arahan yang detail, memastikan pasukan tidak berbuat melampaui batas. Setiap panglima mendapat pesan dengan jelas, janganlah kalian menghancurkan gereja, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, dan jangan bunuh orang tua, dan jangan potong pohon kecuali ada keperluan. Tegas tapi terikat syariat. Malam demi malam, ketegangan meningkat. Di balik tembok Yerusalem, suasana penuh kepanikan. Penduduk sipil yang sudah lama di bawah tekanan pajak Romawi mulai mempertanyakan siapa sebenarnya musuh sejati mereka. Bangsa Romawi yang memeras mereka demi kepentingan kaisar, dan kaum muslimin yang dikabarkan hanya meminta keadilan dan pajak yang adil. Di kemah pasukan muslim, suasana tidak kalah tegang. Mereka berdoa di bawah langit terbuka, membaca Al-Quran,
memohon kemenangan yang tidak hanya berupa wilayah, tapi juga pembebasan manusia dari tirani. Perang ini tidak terjadi sehari atau 2 hari. Beberapa bulan penuh kesabaran, lapar, dan rasa letih harus dilalui. Namun, bagi pasukan Islam, kesabaran adalah senjata paling ampuh. Riwayat menyebut banyak sahabat yang mendirikan salat malam di kemah, bahkan ketika besi pedang masih menempel di sisi mereka. Setelah tekanan makin berat, pasukan Bizantium mengirim utusan, yaitu mereka siap menyerah, tetapi hanya kepada khalifah sendiri, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bukan sekedar formalitas. Bagi mereka, nama Sayyidina Umar telah menjadi lambang wibawa, keberanian, dan ketegasan. Saat kabar ini sampai ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab tak segan memutuskan beliau sendiri akan berangkat, tidak dengan pasukan mewah, tidak dengan iring-iringan seperti kaisar, hanya ditemani 1 pelayan dan 1 unta, bergantian menungganginya. Sumber riwayat menyebut saat memasuki Syam, terkadang Sayyidina Umar berjalan sambil menarik unta dan pelayannya yang menunggang. Sebuah pemandangan yang mematahkan harga diri Romawi, yaitu inilah pemimpin yang lebih besar dari raja, tapi tetap merendahkan diri di hadapan Robnya. Langkah Sayyidina Umar menuju Yerusalem adalah klimaks ketegangan itu. Penduduk dan pasukan Bizantium menunggu apa yang akan terjadi. Akankah penaklukan dari gurun ini datang dengan pedang dan api, ataukah membawa keadilan yang dijanjikan Islam? Kedatangan Sayyidina Umar dan momen penyerahan kota yang mengguncang sejarah. Perjalanan Sayyidina Umar bin Khattab menuju Yerusalem bukan perjalanan raja yang diiringi kemegahan. Sebaliknya, beliau menjadi pesan kuat bagi penduduk dan pasukan Bizantium, yaitu pemimpin kaum muslimin ini datang bukan untuk memamerkan kekuasaan, melainkan untuk menegakkan keadilan. Riwayat yang kuat menyebut Sayyidina Umar hanya ditemani 1 pelayan dan 1 unta. Mereka bergantian menunggang dan berjalan kaki hingga tibalah di perbatasan Syam. Di situ para gubernur dan panglima menjemputnya, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan para sahabat besar lainnya. Suasana di perbatasan itu mencatat detik-detik sejarah penuh ketegangan. Para panglima yang baru saja menaklukkan sebagian besar Syam berdiri hormat, sedangkan Sayyidina Umar datang dengan pakaian sederhana, penuh tambalan, kaki berdebu karena jalan jauh. Sayyidina Umar bahkan marah ketika melihat para gubernurnya memakai pakaian yang terlalu mencolok. Beliau berkata, "Apakah kalian hendak membuat fitnah bagi umat ini?" Mengingatkan mereka bahwa misi ini bukan perayaan kemenangan, tetapi penegakan tauhid dan keadilan. Ketika memasuki dekat Yerusalem, Sayyidina Umar berhenti. Beliau meminta ditunjukkan posisi kota dan kondisi pasukan Romawi. Abu Ubaidah yang menjadi panglima tertinggi melapor langsung. Kota sudah dekat dalam kondisi siap menyerah, tetapi syarat mereka jelas, hanya akan menyerahkan kunci kota kepada Sayyidina Umar. Kabar kedatangan Sayyidina Umar membuat penduduk dan garnison Bizantium yang tersisa merasa tegang. Di satu sisi, mereka memegang tradisi, kunci Yerusalem hanya diserahkan kepada pemimpin tertinggi. Di sisi lain, mereka sudah mendengar reputasi Sayyidina Umar bin Khattab, keras kepada kebatilan, lembut kepada rakyat, dan tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi penindas. Pertemuan Sayyidina Umar dengan Patriark Sopronius, pemimpin Kristen Yerusalem, menjadi babak yang dicatat sejarah. Riwayat menyebut pertemuan ini dilakukan tanpa kerumunan besar. Sopronius menatap sosok sederhana yang berdiri di depannya, jauh dari gambaran kaisar atau raja yang pernah ia temui. Sayyidina Umar tidak datang dengan mahkota atau pedang emas. Beliau hanya datang dengan jubah penuh tambalan. Sopronius dengan suara bergetar menawarkan kunci Yerusalem. Sayyidina Umar menerimanya tanpa kesombongan. Momen itu
tidak disertai sorak-sorai, tetapi sunyi dan khidmat. Pasukan Bizantium yang tersisa memandangi, sebagian dengan rasa takjub, sebagian dengan kebingungan. Inikah penakluk mereka? Seseorang yang tidak membawa simbol kejayaan duniawi, tapi disegani pasukannya lebih dari kaisar manapun. Sesudahnya, Sayyidina Umar membuat perjanjian yang kelak dikenal sebagai Perjanjian Umar. Isi perjanjian itu adalah hasil pemikiran matang, bukan kompromi setengah hati, yaitu non-muslim dijamin hak beribadah, gereja-gereja tidak boleh dirusak, salib tidak boleh dihina, dan penduduk hanya dikenai pajak atau jizyah yang wajar. Sebagai balasannya, mereka mengakui pemerintahan Islam dan tidak memberontak. Perjanjian ini bukan sekedar teks hukum. Ia adalah gebrakan yang mematahkan tradisi penaklukan brutal ala kekaisaran Romawi dan Persia. Di masa lalu, ketika kota jatuh, penduduknya biasanya dijual sebagai budak atau dibantai. Sayyidina Umar justru menegaskan tidak ada paksaan dalam agama, dan yang hendak tetap memeluk agama mereka tetap aman. Puncak ketegangan terjadi saat Sayyidina Umar memasuki kota Yerusalem. Penduduk menunggu, takut sekaligus penasaran. Sayyidina Umar berjalan melihat gereja-gereja dan jalan-jalan kuno yang sudah ada sejak masa Bani Israel. Saat waktu sholat tiba, Sopronius mempersilahkan Sayyidina Umar untuk sholat di dalam gereja Makam Kudus, tempat paling suci bagi umat Kristen saat itu. Tapi Sayyidina Umar menolak. Alasannya karena Sayyidina Umar khawatir di masa depan kalau kaum muslimin akan menjadikan tempat itu menjadi masjid, dengan alasan Sayyidina Umar pernah sholat di sana, sehingga menodai janji perlindungan kepada umat Kristen. Sebagai gantinya, Sayyidina Umar sholat di tanah kosong di luar gereja. Di kemudian hari, di tempat Sayyidina Umar sholat inilah dibangun masjid dengan nama Umar bin Khattab. Keputusan ini mencengangkan banyak orang, bahkan Sopronius yang sudah lama bernegosiasi dengan raja-raja sombong menyadari bahwa ia berhadapan dengan pemimpin yang punya prinsip di atas kekuasaan. Setelah kunci kota diserahkan, Sayyidina Umar memerintahkan para panglima untuk menjaga keamanan penduduk. Tidak ada rumah yang dirampas, tidak ada tempat ibadah yang dihancurkan, dan tidak ada penduduk yang diusir. Peristiwa ini menandai akhir kekuasaan Bizantium di Palestina setelah lebih dari 6 abad. Yerusalem yang semula dikenal sebagai Aelia Capitolina di bawah Romawi, kini menjadi nama Al-Quds. Bagi pasukan Islam, ini bukan hanya kemenangan militer, tapi kemenangan akhlak. Sayyidina Umar tidak menginjak gereja sebagai simbol penaklukan, tidak merampas harta penduduk sebagai hadiah perang, dan tidak mengadakan upacara mewah yang sering dilakukan Kaisar Romawi. Sayyidina Umar hanya mempertegas satu hal, yaitu bumi ini milik Allah dan pemimpin hanyalah penjaga amanah. Dampak pembebasan Palestina dan guncangan di pusat kekuasaan dunia. Penyerahan kunci Yerusalem ke tangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah klimaks yang mengguncang peta kekuasaan global. Di balik dinding-dinding batu kuno Yerusalem, rakyat yang sekian lama hidup di bawah tekanan pajak Bizantium menyaksikan perubahan besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di luar tembok, getaran peristiwa ini menjalar hingga ke jantung dua kekaisaran besar, yaitu Bizantium dan Persia. Perubahan pertama terlihat jelas di jalanan kota. Para panglima muslim, sesuai arahan Sayyidina Umar, tidak mengizinkan pasukan mereka menjarah rumah, merusak patung, atau mengganggu tempat ibadah. Ini bukan kebiasaan pasukan penakluk pada masa itu. Biasanya, penduduk kota yang kalah harus rela dijual sebagai budak atau dipaksa pindah agama. Namun, penduduk Yerusalem menemukan diri mereka masih bisa bangun esok hari dengan rumah utuh, gereja tetap berdiri, dan pasar tetap terbuka. Kabar cepat menyebar ke kota-kota lain di Syam dan Palestina. Penduduk di daerah Nablus
Hebron, Gaza, hingga Askelon mulai menyerahkan kota mereka kepada pasukan Islam secara damai. Lebih memilih kepemimpinan yang tegas dan adil daripada tirani pajak Bizantium yang selama ini menindas. Sementara itu, di Konstantinopel, pusat Bizantium, berita kekalahan ini jatuh seperti palu godam. Yerusalem, kota suci Kristen yang selama ratusan tahun mereka banggakan, hilang hanya dalam hitungan bulan pengepungan dan satu keputusan diplomasi Sayyidina Umar. Kaisar Heraklius dilaporkan terpukul hebat. Sejarawan Muslim dan juga sejarawan Romawi menyebut Heraklius sempat berkata pahit, "Selamat tinggal Suriah, selamat tinggal tanah suci." Pengakuan pahit atas berakhirnya era Bizantium di Timur Tengah. Di sisi lain, perubahan ini juga mempengaruhi hubungan antar agama. Sebelumnya, Yahudi dilarang masuk Yerusalem sejak pemberontakan mereka melawan Romawi di abad pertama. Ketika Sayyidina Umar memegang kendali, beliau mengizinkan kaum Yahudi kembali dengan jumlah tertentu untuk tinggal dan beribadah di sana. Kebijakan ini mengejutkan banyak pihak. Bukti tertulis dalam teks perjanjian menyebutkan jaminan keamanan bagi kaum Nasrani dan Yahudi. Langkah itu dianggap berani, sebab bisa saja menimbulkan konflik baru. Tapi Sayyidina Umar memegang teguh prinsip, yaitu keadilan tidak boleh tebang pilih. Dampak politik juga luar biasa. Kota-kota penting lain seperti Caesarea dan Askelon menyusul menyerah. Wilayah Palestina yang semula menjadi basis pajak emas Bizantium kini masuk dalam sistem pemerintahan Islam. Sayyidina Umar menunjuk gubernur yang dikenal adil, menetapkan pajak yang lebih ringan dari Bizantium, dan memerintahkan pendataan penduduk. Catatan sejarah mencatat beban pajak di bawah pemerintahan Islam jauh lebih rendah dibanding masa Romawi, sehingga banyak penduduk non-Muslim sendiri yang merasa diuntungkan. Sementara pasukan Muslim tetap menjaga kewaspadaan. Bizantium masih memiliki pasukan di wilayah lain dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mencoba merebut kembali Yerusalem. Namun, wibawa Sayyidina Umar dan kedisiplinan para panglima menjaga stabilitas. Sumber riwayat menyebut Sayyidina Umar bahkan memerintahkan pembangunan pos pengawasan di titik-titik rawan, mengantisipasi serangan mendadak. Keputusan strategis lain adalah Sayyidina Umar tidak menetap di Yerusalem atau membangun istana megah di sana. Beliau kembali ke Madinah, pusat pemerintahan Islam, untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak berubah menjadi kultus individu. Ini menjadi pesan keras bagi kaum muslimin, yaitu bumi ini bukan milik Umar tapi milik Allah. Pemimpin hanyalah penjaga amanah. Ketika Sayyidina Umar kembali ke Madinah, beliau tetap memakai pakaian tambalan. Riwayat sahih menegaskan Sayyidina Umar menangis karena khawatir kekuasaan akan menguji keikhlasan kaum muslimin. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Kita dulu kaum yang hina, lalu Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain Islam, Allah akan kembali menghinakan kita." Kalimat ini bukan soal retorika, ini peringatan keras yang menjadi penuntun generasi berikutnya. Sementara di Palestina, perubahan mulai terasa nyata. Gereja-gereja tetap berfungsi, dan pasar menjadi lebih hidup karena pajak wajar dan jaminan keamanan dari pasukan Muslim. Penduduk menyaksikan langsung pasukan Islam tidak hanya bisa berperang, tapi juga bisa membangun. Reaksi dunia pun beragam. Kekaisaran Persia, yang juga sedang terdesak oleh pasukan Islam di Irak, terkejut dengan kecepatan jatuhnya Yerusalem. Di Eropa Barat, kabar kekalahan Bizantium menimbulkan kegelisahan, yaitu bagaimana mungkin pasukan yang baru beberapa dekade lahir di gurun mampu menggoyang pilar peradaban Romawi Timur. Pembebasan Palestina tidak hanya menggeser peta politik, tetapi juga memaksa dunia mengakui kebangkitan sebuah peradaban baru yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan akhlak. Yerusalem menjadi simbol, tidak ada tempat yang terlalu sakral bagi tirani,
dan tidak ada benteng yang terlalu kuat bagi kebenaran. Warisan Sayyidina Umar, guncangan peradaban dan hikmah sepanjang zaman. Pembebasan Yerusalem oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan sekedar peristiwa militer yang mengubah peta Timur Tengah. Ia menjadi titik balik besar yang memaksa peradaban dunia, baik kawan maupun lawan, untuk meninjau ulang apa arti kepemimpinan, keadilan, dan keberanian. Pasca penaklukan, Yerusalem dan Palestina tidak berubah menjadi kota garnisun militer. Sayyidina Umar segera menugaskan pengelola yang amanah, menerapkan sistem administrasi yang teratur, dan memerintahkan sensus penduduk. Pajak yang dulu mencekik rakyat di masa Romawi, kini dipangkas ke angka yang wajar. Catatan riwayat menunjukkan pendapatan negara tetap terjaga, tetapi tanpa memeras rakyat. Dari Madinah, Sayyidina Umar mengawasi dengan surat dan utusan, memeriksa para gubernur, menegur yang menyimpang, dan mengganti yang lalai. Bahkan, Sayyidina Umar tidak segan memecat pejabat yang menunjukkan gaya hidup mewah, meski jasa mereka besar di medan perang. Baginya, amanah bukan hadiah, tetapi beban yang harus dijaga. Di Yerusalem sendiri, keragaman penduduk menjadi bukti keberhasilan kebijakan Sayyidina Umar. Gereja tetap berdiri, pendeta dan biarawan tetap mengadakan misa, sinagoga Yahudi kembali berfungsi, dan kaum muslimin membangun masjid di area kosong, tanpa merampas tempat ibadah lain. Ini menjadi teladan bagi generasi selanjutnya, bahwa Islam tidak datang untuk menghapus sejarah, tetapi untuk menegakkan keadilan dan tauhid. Kebijakan Sayyidina Umar yang tidak memberi keistimewaan pada pasukan penakluk juga menjadi pesan keras, yaitu tanah yang dibebaskan bukan milik prajurit, tapi amanah Allah untuk seluruh umat. Tidak ada tanah rampasan pribadi. Segala hasil bumi dikelola negara demi kepentingan umat, termasuk pembangunan infrastruktur, bantuan bagi fakir miskin, dan pemeliharaan jalan serta pasar. Di sisi lain, kemenangan ini juga menembus jantung peradaban Bizantium. Mereka terpaksa mengakui kekuatan baru yang lahir dari akidah, bukan hanya perang. Bagi Bizantium, jatuhnya Yerusalem bukan hanya kehilangan wilayah strategis, tetapi juga kehilangan simbol rohani yang selama ini dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Lebih dari itu, pembebasan Palestina menjadi awal mula bangkitnya kesadaran umat Islam sebagai salah satu kesatuan peradaban. Kota suci ketiga umat Islam ini kembali ke tangan kaum muslimin, bukan sebagai trofi perang, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga kehormatannya. Sayyidina Umar menolak menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota khilafah, demi mengingatkan kemuliaan bukan pada batu dan tembok, tetapi pada ketaatan kepada Allah. Pelajaran lain yang tercatat kuat adalah gaya kepemimpinan Sayyidina Umar, yaitu sederhana, keras terhadap kebatilan, lembut terhadap rakyat. Dalam banyak riwayat sahih diceritakan Sayyidina Umar memeriksa sendiri pasar, menegur pedagang yang curang, dan menanggung sendiri beban rakyat yang kelaparan. Bahkan di malam yang gelap, beliau mengangkat karung gandum untuk keluarga fakir tanpa memberitahu siapapun. Di medan diplomasi, Sayyidina Umar tidak tunduk pada rayuan kekuasaan atau permintaan khusus para elit Bizantium. Tapi beliau juga tidak berlebihan dalam balas dendam. Kebijakan beliau selalu berputar pada satu poros, yaitu Allah ridho, tidak lebih dan tidak kurang. Yang paling menggugah adalah sikap Sayyidina Umar saat menerima kunci Yerusalem. Beliau tidak menuntut upacara megah, tidak juga meminta penduduk menyembah atau mencium tangannya. Sebaliknya, beliau hanya memastikan penduduk setempat mengerti hak dan kewajiban mereka. Inilah wibawa sejati yang tidak bisa dibeli oleh emas Bizantium ataupun diikuti oleh pasukan terlatih sekalipun. Kemenangan ini juga membuka jalan bagi penaklukan berikutnya,
yaitu Kaisarea, Askolan, Gaza, hingga Damaskus, dan wilayah Syam lainnya. Semua itu memperkuat posisi Islam sebagai kekuatan politik dan rohani terbesar di Timur Tengah. Bukan sekedar wilayah, tapi juga hati manusia yang mulai melihat bahwa Islam datang membawa keadilan, bukan sekedar janji penaklukan. Dari sudut pandang sejarah Islam, pembebasan Palestina oleh Sayyidina Umar adalah salah satu contoh bagaimana jihad bukan hanya soal perang, tapi juga soal adilnya pemimpin, disiplinnya pasukan, dan jelasnya visi peradaban. Ini bukan jihad serampangan yang menghalalkan segalanya, tetapi jihad yang terikat syariat dan nilai. Hingga kini, nama Sayyidina Umar bin Khattab tetap menjadi simbol, yaitu seorang khalifah yang mampu meruntuhkan kekuasaan ribuan tahun Romawi di Palestina, tanpa berubah menjadi tiran, tanpa membebani rakyat, dan tanpa kehilangan kerendahan hati. Kekuasaan justru membuat beliau makin takut kepada Allah, bukan makin pongah. Dan bagi generasi Muslim, kisah ini bukan dongeng kemenangan. Ini adalah pengingat. Kemenangan sejati datang bukan karena jumlah, bukan karena teknologi, atau bukan karena siasat, tapi karena iman yang lurus, pemimpin yang amanah, dan keberanian untuk berkata cukup pada tirani. Di setiap reruntuhan benteng Bizantium, sejarah menulis dengan tegas, keadilan dan tauhid lebih kokoh dari tembok setebal apapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.